Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbak Gaji Ali. Sahabat Bapak Ibu dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada pekebun pemula khususnya di tanaman alpukat bahwa bagaimana cara perawatan 0 hari sampai 3 bulan. Perlu ada penanganan khusus di sini. Pertama adalah jangan sampai air telat. Pengairan diusahakan terus menerus meskipun 2 hari sekali, karena untuk memacu pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai terhalang oleh matahari tanaman alpukat, minimal 6 jam sehari kena sinar matahari. Alangkah baiknya ada sampai sore, karena ini akan berdampak kepada hasil akhir, yaitu buahnya bagus apa tidak. Yang ketiga adalah penyemprotan obat daun, kemudian ulat, terutama belalang yang sering merusak pohon dedaunan, untuk memacu obat daun, untuk memacu pertumbuhan. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah perempelan daun. Perempelan daun seperti yang saya lakukan seperti ini. Pumpung masih usia dini, perlu ada perempelan, kemudian penataan, sedikit penataan cabang. Diperkirakan apabila cabang itu kurang bagus atau kecil atau tumpuk-tumpuk, diusahakan dibuang. Jadi penataan awal sejak tanam sampai umur 3 bulan ini perlu pengawasan terus-menerus secara intensif, karena menanam alpukat adalah tidak hal yang sulit, adalah termasuk tanaman yang mudah ditanam. Jadi perempelan seperti ini tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan. Di samping kita pupuk lewat pupuk dasar, kemudian pupuk pertumbuhan, kemudian juga disemprot dengan pupuk daun. Tidak perlu mahal-mahal sahabat. Pupuk daun cukup menggunakan Gandasil D. Itu yang saya lakukan, cukup Gandasil D, karena hasilnya juga memuaskan. Seperti ini contohnya, perlu ada perempelan daun, daun-daun tua, supaya dipreteli, sehingga untuk mempercepat pertumbuhan daun muda, karena daun tua akan menghabiskan nutrisi, sehingga perlu dirempel. Kemudian apabila ada cabang-cabang yang kurang bagus juga dipotong. Tujuannya jangan sampai mengalahkan cabang-cabang yang lebih baik. Seperti ini kita potong cabang kecil ya. Jadi bagi pemula harap diperhatikan dengan cermat cara-cara perempelan daun, bukan pemotongan ranting. Karena kalau mulai pruning paling tidak 9 bulan atau 8 bulan kemudian. Tapi ini mengawali pembentukan, jadi cabang-cabang yang kira-kira tidak baik atau kurang berfungsi, yang akhirnya juga tidak digunakan,
maka lebih baik sejak awal. Dan ini terlalu rimbun, maka perempelan itu perlu dilakukan untuk memacu pertumbuhan. Juga daun-daun ranting-ranting kecil yang ke bawah ya, itu tidak ada gunanya, jadi lebih baik dipotong, dibuang. Jadi rutinitas sebelum atau sampai 3 bulan pertama perlu ada pengawasan khusus. Bagaimana tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, dengan perlakuan-perlakuan yang seperti ini. Perlu diingatkan terutama sekali air ya, karena alpukat adalah butuh air. Jadi 2 tahun pertama rutinitas penyiraman itu penting. Rutinitas penyiraman penting. Kemudian pemangkasan atau diistilahkan pruning itu juga penting. Agar tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan percabangannya juga baik. Jadi tidak perlu eman ya, tidak perlu eman kalau ada pohon batang yang cukup kelihatannya besar dipotong seperti ini. Ini kan kelihatannya baru umur 2 bulan. Terus terang sahabat, ini ditanam yaitu akhir bulan puasa kemarin. Jadi baru kira-kira 2 bulan ya. Baru kira-kira 2 bulan sudah mulai ada penataan ya. Ini penataan pertama. Jadi 0 hari sampai 3 bulan penataan pertama, istilah saya seperti itu. Kemudian nanti 3 bulan sampai 6 bulan penataan kedua. Kemudian ada istilah pemupukan lagi. Dan ini jangan lupa juga untuk memacu pertumbuhan dikasih pupuk. Dikasih pupuk baik kue kambing maupun NPK 1616 atau Ponska, terserah sahabat. Yang penting adalah pertumbuhannya bagus. Dan saya ulangi, tidak sulit menanam alpukat. Mudah sekali. Asal pengairannya cukup. Jadi rutin perempelan daun seperti ini diperlukan, sebagaimana menanam cabai itu juga perlu ada perempelan-perempelan cabang di bawah atau daun-daun tua agar pertumbuhannya bagus dan percabangannya bagus. Itu pengalaman saya dinanam cabai ketika beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan sampai eman ya, terutama cabang-cabang yang arahnya ke bawah atau yang tumpuk-tumpuk itu dipotong saja. Dan daun tua-tua dipreteli. Demikian yang bisa disampaikan, semoga memberi manfaat dan barokah kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.